Jadi gejala-gejala COVID itu lah yang seperti yang pernah dibaca di WhatsApp lah, memang begitu gejalanya. Ya, kita ada Iya. sakit kepala, kita badan sakit-sakit, lalu kena ke pencernaan, hilang indera penciuman, indera perasa, mempengaruhi nafsu makan, badan jadi lemas, lalu batuk-batuk ya, nggak berhenti, susah berhentinya. Flu juga, flu juga sama, pilek juga sama. Demam, Nah, demam. demam apalagi ya, demam tuh kisaran 39, 40, sekitar segitulah. Nah, Wow. ya lalu istri saya akhirnya bilang, penyakit kamu ini aneh. Gitu. Karena dibilang penyakitnya ini aneh, kamu nggak bisa handle sendiri. Akhirnya saya paksakan untuk pergi ke rumah sakit rujukan pemerintah untuk periksa. Iya. Nah, cuman di sana juga ngantrenya lama. Badan saya udah lemas, saya udah keleyang-keleyang. Udah nggak kuat gitu. Tapi akhirnya saya disuruh pulang, disuruh rawat di rumah. Oh Balik iya. lagi saya ke rumah. Cuma bawa obat sama hasil ronsen. Nah, pas balik lagi ke rumah, nggak ada perbaikan, malah tambah parah keadaannya. Akhirnya besoknya telepon ke puskesmas. Dan Iya. dari puskesmas, mereka langsung video call saya. Pengen tahu keadaan saya gimana. Iya. Nah, setelah mereka lihat kondisinya ternyata memang parah. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya Bapak lihat sendiri aja saya bagaimana. Udah begitu. Ya udah Bapak kami jemput. Akhirnya dijemput tuh pakai ambulan tuh ke rumah saya. Ramai itu orang-orang. Itu sorry, itu tim gugus atau dari puskesmas? Puskesmas yang jemput. Langsung dari rumah sakit yang jemput. Oh iya. Jadi puskesmasnya Ambulannya kontak ke masih rumah rame sakit. ya? Iya, rame. Pakai APD gitu? Saya yang jemput saya ya. Kalau saya Wah sih makin pakai rame itu. jaket biasa. Oh Rame kalau kan yang video jemput saya. pakai APD, itu makin rame emang. Iya kan video saya nyebar kemana-mana. Cuma orang nggak kenal itu saya. Orang nggak kenal itu saya. Lagi heboh-hebohnya gitu kan. Sampai saudara saya yang ada di luar kota aja kedapet videonya. Oh iya, 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 iya. Tapi nggak tahu Itu itu saya. perasaan gimana tuh Pak? Itu perasaannya malu itu. Malu dan merasa dipermalukan. Mungkin merasa dipermalukan oleh Tuhan kali ya waktu itu ya. Serius saya, karena kan itu awal-awal ya. Awal-awal Iya, iya. merebaknya. Awal-awal merebaknya gejala itu kan orang-orang apalagi kekristenan itu kan masih dengan iman yang teguh berkata tidak akan terkena COVID, tidak akan terkena COVID. Iya. Termasuk saya juga mengimani itu dan istri saya mungkin punya salah satu kesaksian punya yang melihat betul-betul bagaimana sejak COVID merebak itu saya doain Iya. rumah, saya perkatakan Mazmur 91, saya urapi istri dengan anak, tapi kena juga kan jadi Nggak mikir taunya kita. makan, nggak taunya makan dalam ya? Nah gitu, jadi ya Itu rasanya malu. Pastor Kelly pada saat Pastor Kelly dinyatakan positif COVID dan merasakan semua efek dari COVID-19 itu, secara iman, pikiran itu ditekan nggak sama iblis peperangan iman gitu? Wah kamu begini, kamu akan mati, kamu akan begini, kamu karena kan pada awal mula itu kan nggak sesantai sekarang. Orang sekarang kan udah ngerti cara penyelesaiannya gimana, makan banyak, istirahat bagus, minum vitamin dan lain sebagainya. Pada saat itu gimana, Pastor? Waktu itu sih memang intimidasi itu udah ada ya, karena saya merasa, saya bilang sama istri saya sama teman-teman, saya belum pernah sakit begitu seumur hidup saya, payah gitu tuh kayaknya belum pernah tuh ya, sampai Iya. lemas banget banget, lemas, batuk, udah pokoknya udah nggak karuan lah itu. Nah, intimidasi itu ada mengenai karena teman baik saya satu pelayanan itu meninggal Iya, iya, iya. karena COVID. Nah, Pastor Maria Verona mungkin kalau pernah ke Gajah Mada sempat, mungkin kalau saya ceritain ciri-cirinya mungkin ingat karena dia salah satu pemimpin di Ingat, gereja ingat. kami. Ingat, ingat. Karena Ya beliau itu. juga send Oh iya, prayer nge-WA ya. request. Iya Iya, iya iya aku iya iya. bilang nanti sembuhin, santai saja. Tapi waktu itu hasilnya belum positif kan, Iya iya, masih heeh. sama begitu. Ya itu. Dan itu yang Jadi dirasain intimidasinya apa aja, Pastor? yang pertama rasa gelisah ya itu pasti. Lalu yang kedua takut, takut mati.
Walaupun takut Iya. matinya nggak ada hubungannya dengan takut ke neraka, tapi kita takut Iya. mati karena ninggalin orang yang kita kasihi kan. Itu kan Iya. ketakutannya itu di situ. Kalau kalau saya meninggal nanti istri sama anak saya bagaimana? Gitu. Lalu eh, merasa belum accomplish sesuatu dalam hidup ini, kan itu perasaan-perasaan itu kan ada ya. Merasa belum Iya. melakukan sesuatu yang lebih gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu memang ada, tetapi saya merasa bahwa kalau kita memang anak-anak Tuhan, ketakutan kita kok beda dengan orang dunia. Beda banget. Walaupun kita Iya. merasa takut, tapi beda sama orang dunia. Karena ketakutan kita bukan lagi berdandaskan kepada kita nanti masuk neraka, nggak punya tujuan, atau hidup ini Iya. sia-sia. Enggak, tapi kita takut untuk, kayaknya kok belum lakuin yang terbaik buat Tuhan. Takutnya tuh lebih ke situ. Lebih ke ninggalin orang-orang yang dikasihi. Lah, ketakutan-ketakutan itu ada. Di masa karantina itu atau recovery, apa yang Pastor Kelly lakukan bersama dengan Tuhan? Jadi waktu saya masuk rumah sakit, itu kurang lebih perlu seminggu baru saya bisa merasa itu recovery. Sebelumnya belum. Sebelumnya Iya. masih payah itu saya di rumah sakit itu. Sempat beberapa kali suster tanya, Bapak gimana nafasnya? Saya bilang baik-baik aja. Padahal udah sesek. Jadi kalau mau turun dari tempat tidur tuh saya tersiksa sekali. Karena dada itu sakit kan. Terus kita batuk-batuk, tarik nafas susah. Itu baru mau ke toilet yang jaraknya mungkin cuma 5-6 meter. Jadi bolak-balik toilet ke tempat tidurnya udah tersiksa kita itu memang. Kenapa? Belum lagi teman-teman saya di sekeliling yang udah positif COVID, ya nafasnya udah nggak karuan. Jadi recovery-nya itu baru seminggu setelah saya masuk rumah sakit, baru saya mulai merasa badan ini baik. Nah, apa yang saya lakukan selama di rumah sakit, susternya sebenarnya bilang begini, Pak, ini kan nggak ada obatnya ya Pak. Jadi Bapak ya harus selalu bahagia, harus selalu punya pemikiran yang positif, kata susternya gitu. Harus selalu banyak-banyak berdoa. Ya, susternya sih pasti bilang begitu ke semua pasien. Ya, itu memang yang saya pikir kejujuran yang dari suster bilang bahwa nggak ada obatnya. Iya. Kan kalau susternya jujur juga kan kita enak. Nah, yang paling penting mungkin saya banyak-banyak waktu itu membuka diri untuk dihubungi sama orang. Karena sebelumnya saya nggak mau dihubungi sama siapapun. Malu juga ya. Ya, terus ngeganggu orang nanya-nanya, gejalanya apa, kok bisa kena, dari mana kenanya. Gitu kan, saya malas banget nanya dijawab begituan. Tapi satu ketika tiba-tiba Tuhan tegur saya dengan bilang, kamu inget nggak Tuhan tegur saya. Karena Tuhan tiba-tiba bilang begini, kamu ingat nggak sih orang lumpuh yang dibawa sama 4 orang temannya itu untuk disembuhkan? Nah, orang lumpuh itu harus bisa berserah sama 4 orang temannya ini. Dia mungkin ngerasa malu karena digotong sama 4 orang, kelihatan nggak berdaya. Mungkin teman-temannya mungkin lihat keadaan dia juga nggak berdaya. Tapi ke-4 orang ini yang akhirnya membawa dia untuk ngalamin mujizat bertemu Yesus. Jadi Tuhan bilang sama saya hari itu, kamu harus membuka diri kamu sama orang-orang yang memang memperhatikan kamu. Yang nanya tuh sebenarnya perhatian. Yang mengasihi kamu, pengen tahu kabar kamu dan keluarga. Ya akhirnya saya beranikan diri untuk bahkan video call, ngasih lihat tempat saya dirawat di mana. Gitu. Ya itu mungkin salah satu faktor juga yang membuat proses recovery-nya luar biasa terjadi di rumah sakit. Yang paling utama tentu saja istri sama anak. Karena mungkin nggak banyak orang tahu istri saya itu kan dia punya sakit asam lambung. Iya. Yang sempat beberapa kali tuh istri saya juga kalau kena penyakit asam lambungnya udah naik tuh bisa sempat sampai pingsan. Nah, dia dengan anak kami tuh dikunci di rumah, nggak boleh keluar. Kami kan tinggal di apartemen. Jadi kami nggak boleh keluar dari unit. Nah, kalau sampai istri saya pingsan karena tekanan, karena stres, asam lambungnya naik, anak saya kan masih umur 5 tahun, dia nggak bisa hubungi siapa-siapa dong. Iya. Nah, itu kan khawatir saya kan di rumah sakit. Tambah lagi pikiran ya. Tambah pikiran, itu gimana ini? Aduh, itu nanti gimana gitu. Puji Tuhannya istri saya cerita bahwa dia justru nggak ngalamin apapun tentang itu. Puji Tuhannya dia sehat, dengan anak sehat, dan mereka juga ketika dicek ternyata negatif, ya itu jadi penghiburan dan kekuatan buat saya. Pada saat di rumah sakit itu,
adakah encounter secara pribadi dengan Tuhan pada saat itu? Maksudnya pesan Tuhan waktu pastor lagi istirahat atau lagi saat teduh, Kelly kamu harus gini gini gini, atau ngerasa gue harus do the best nih karena Tuhan udah sembuhin gue gitu, kasih second chance gitu. Jadi waktu di rumah sakit sebenarnya mungkin pengalaman paling paling membekas di hati saya itu pertama kisah 4 orang yang bawa temennya yang lumpuh tadi. Itu sangat membekas sama saya. Itu membuat saya menyadari betapa kita perlu orang lain untuk mendoakan kita. Kita tuh perlu orang lain untuk mensupport. Bahkan doa-doa orang lain tuh besar kuasanya buat kita. Itu yang paling membekas, yang saya nggak pernah lupa sampai sekarang tuh itu. Jadi saya pun bisa mulai belajar membuka diri sama orang, menunjukkan sisi lemah saya sebagai walaupun hamba Tuhan, pelayanan, tapi saya juga punya sisi lemah. Itu yang saya pelajari. Yang kedua adalah ketika Tuhan bicara sama saya, ketika saya tanya, Tuhan kenapa saya ngalamin ini? Kenapa kok saya kena COVID? Kenapa teman baik saya meninggal? Padahal saya udah ngelakuin apa yang Tuhan suruh untuk saya lakukan. Setidaknya kan yang saya tahu begitu ya. Urapi rumah pakai minyak, kan? Berkatakan Mazmur 91, mengimani ada perlindungan Tuhan buat keluarga. Tapi kok tetap kena, bahkan parah. Kenapa ini? Nah, di masa-masa di mana saya bertanya seperti itu, Tuhan tuh nggak jawab sebenarnya dia. Selama di rumah sakit itu dia nggak jawab pertanyaan itu. Jadi di rumah sakit itu saya bertanya dan dia nggak jawab, itu aja masalahnya. Dia cuma bicara tentang 4 orang lumpuh, 4 orang yang bawa temennya yang lumpuh. Cuma itu pertanyaan saya ini nggak dijawab. Dijawabnya setelah saya keluar rumah sakit. Nah, gimana itu? Nah, Tuhan jawabnya begini, nak, kadang aku harus mengecewakan kamu supaya kamu dewasa. Nah, itu dek saya tuh. Itu dek saya banget itu. Nah, tiba-tiba saya pikir, apa sih maksudnya Tuhan? Terus Tuhan bilang begini, kamu pernah nggak ngecewain anak kamu untuk tujuan yang baik? Bilang, pernah. Misalnya anak saya minta apa, saya nggak mau kasih. Anak saya menuntut saya melakukan sesuatu, saya nggak mau. Atau anak saya misalnya memaksa saya untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya, saya tolak. Itu kan kekecewaan yang harus anak saya alami supaya dia dewasa, supaya dia ngerti pertama bahwa tidak semua keinginannya itu harus saya turuti. Yang kedua bahwa saya tahu masa depan yang lebih baik buat anak saya daripada anak saya sendiri. Nah, kisah yang terakhir adalah ketika saya dengan istri ketawa-tawa waktu anak saya nonton Ryan di YouTube. Waktu dia nonton Ryan di YouTube, anak saya bilang begini, Dedi dan Mami kok nggak seperti Ryan sih? Ryan tuh papa-mamanya bisa diajak main. Dedi dan Mami kok nggak bisa diajak main? Gitu. Sebenarnya bukan nggak bisa diajak main, tapi seperti papa-mamanya Ryan kalau main. Nah, akhirnya saya jawab sama anak saya begini, sambil ketawa-ketawa. Kalau dibayar terus main, mau. Karena papa-mamanya Ryan kan dibayar YouTuber. Nah, di situ saya belajar lagi, Tuhan bicara lagi sama saya bahwa kadang anak tuh ngarepin orang tuanya jadi sesuatu, tapi dia nggak ngerti. Dia belum kenal orang tuanya. Nah, waktu saya memperkatakan Mazmur 91, mengurapi rumah, mengimani nggak akan kena COVID, saya mengharapkan Tuhan seperti gambaran saya. Tuhan tuh harus begini, kalau nggak begini bukan Tuhan. Tuhan tuh harus seperti ini, kalau nggak seperti ini bukan Tuhan. Tuhan tuh harus berbuat ini. Kalau dia nggak berbuat ini, dia bukan Tuhan. Nah, ketika semua ekspektasi dan gambaran saya tentang Tuhan tiba-tiba tidak terjadi, saya kecewa. Tapi di situ Tuhan bilang, kamu harus kecewa. Sempat apa? Sempat kecewa? Oh iya, sempat. Kecewa saya. Karena kita secara kan punya... Yes, secara manusiawi kecewa. Memang, sangat-sangat saya kecewa waktu itu. Tapi akhirnya saya belajar lewat peristiwa ini bahwa kalau Tuhan mengecewakan kita, dia sedang membawa kita untuk menjadi dewasa. Dia bawa kita untuk mengenal dia lebih lanjut. Ya, akhirnya jawaban itu saya dapat setelah keluar dari rumah sakit lewat sebuah peristiwa yang sederhana tadi. Ini saya ngerti bahwa Allah kita tuh nggak boleh kita masukin dalam sebuah box. Kita nggak pernah boleh membelenggu, ya kita nggak pernah boleh membelenggu Tuhan dengan salah satu gambaran. Makanya Yesus pernah nanya, menurut kamu siapa aku? Ada yang bilang Nabi Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia,
Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Terus Yesus tanya sama Petrus, menurut kamu siapa aku? Nah, saya merasa bahwa kalau Tuhan tanya sama setiap kita, menurut kamu siapa aku, kita punya jawaban berbeda tentang Tuhan. Tergantung pengalaman kita dengan dia. Masalahnya adalah, ada kalanya pengertian kita tentang Tuhan itu berdasarkan persepsi dan asumsi. Dan itu yang harus Tuhan hancurkan, supaya kita bisa kenal Tuhan sebagai pribadi yang jauh melampaui bayangan. Ya sejak itu saya jadi jauh lebih santai menjalani hidup ini. Percaya bahwa God is always good. Walaupun dia mengizinkan hal buruk terjadi sama orang baik, ya, Tuhan itu tetap baik, dan Tuhan ingin kita tetap jadi orang baik, sekalipun ngalamin peristiwa buruk. Iya, 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 iya. Memang nggak mudah sih ya. Kalau saya melihat videonya, saya review lagi, Pastor Kiel itu alumni angkatan pertama, belum mengerti caranya bagaimana menyembuhkan orang terpapar COVID, ya, dokternya juga bingung. Secara barbar dia masuk ke Indonesia kan, langsung brab gitu kan. Kalau sekarang kan lebih enak, lebih santai gitu, maksudnya dalam artian sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan diperbuat gitu sama pasien-pasien yang terpapar kan. Ya, waktu itu kan masih aib gitu kan. Dan itu juga dilemanya itu ada, wah ini orang pasti kan ada dosa lah, apalah apa Ya, gitu kan, nggak itu sih sembuh-sembuh. ya. Tapi Juga. puji Tuhannya, Tuhan masih memberikan kesempatan ya untuk disembuhkan ya, Pastor ya. Ya, puji Tuhan. Memang akhirnya ya Tuhan kasih kesempatan untuk masih tetap hidup, walaupun sahabat saya meninggal dan saya sempat dengan istri nangis. Makanya saya buat video khusus buat dia di Instagram. Tapi ya Tuhan lah yang tahu ya hidup seseorang kan dan matinya. Saya nggak bisa bilang bahwa saya lebih baik dari teman saya itu. Ini cuma masalah ya Tuhan masih kasih kesempatan buat saya hidup, dan mungkin dia udah selesai. Salah satu alasan saya mau berterima kasih dan tetap mau mengasihi Yesus dan mau melayani Yesus adalah ketika saya sedang diingatkan Tuhan gini, kalau saya masih bisa makan gini ya Pastor ya, makan apa aja pokoknya, mau nasi tempe, nasi garam, kalau saya masih bisa makan, itu karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Yesus, saya nggak bisa makan. Karena saya dikasih pemahaman, ada banyak orang kaya, tapi nggak bisa makan. Pikirannya sakit, jiwanya sakit gitu ya. Makan steak, rasanya tuh hambar gitu. Ada orang yang makan dari selang, dari mana. Nah, di situ tuh memang simple, sepele, tapi saya merasakan anugerahnya tuh besar. Saya dikasih kesempatan hidup dari bisa makan saja. Nah, kalau Pastor Kelly kan dikasih, nih ya, lo gue sembuhin di tengah kondisi yang mencekam, penuh dengan aib, penuh dengan ketakutan, degradasi iman, tapi lo gue kasih peluang yang kedua nih. Nah, itu di hati Pastor ke Tuhan tuh gimana tuh? Selain tadi kan sisi kecewanya, tapi kan udah sadar nih, oh gue tuh dikasih kesempatan nih. Nah, itu gimana tuh Pastor? Sebenarnya saya tuh dikasih kesempatan hidup 2 kali sama Tuhan ya. Karena waktu saya umur 11 tahun, saya kan pernah mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri. Jadi pernah masuk Solusi videonya. Ya, pernah saya diwawancara Solusi waktu itu ada videonya. Jadi saya mau bunuh diri karena waktu kecil saya cacat. Karena saya cacat, nggak bisa pulih seperti normal, saya dibully sama bapak saya, dikata-katain bodoh lah, cacat lah, lo mau jadi apa? Gitu. Ya walaupun saya tahu bapak saya sayang sama saya kan, dia sebenarnya punya mimpi besar buat anak, dan dia mungkin sedang mengucapkan kekecewaannya sebagai orang tua. Tapi waktu itu sebagai anak kecil, pikiran saya kan pendek-pendek aja, bapak saya nggak sayang sama saya, bapak saya nggak peduli sama saya, bapak saya nggak perhatian sama saya. Jadi saya pernah sekali waktu setelah percobaan yang sekian kalinya, saya mau bunuh diri di hotel di Bandung. Waktu saya mau lompat dari balkon lantai 15, kalau saya nggak salah ya. Tiba-tiba ada yang panggil nama kecil. Umur berapa tuh, Pastor? Umur berapa? 13-an lah, kurang lebih 13 tahun ya. 13 tahun udah punya pikiran untuk loncat indah gitu ya? Iya, udah ada. Saya baru ngerti, karena kemarin juga anak SMP, kalau nggak salah baru meninggal, bunuh diri. Yang perempuan itu.
Nah, saya jadi ngerti bahwa maksudnya ini loh, perasaan mau bunuh diri itu memang ada, itu kuat. Saya jadi bisa ngerti kalau orang mau bunuh diri itu memang itu tuh kuat perasaan itu tuh. Kayak mendorong, Oh, kayak udahlah lu pegang pisaunya, lu tusuklah badan kamu lu atau apa segala macam gitu. Ada maksudnya beda-beda orang. Atau langsung lu minum baygon lah. Nah, itu tuh kuat sekali tuh, apalagi ketika kita lagi terpukul, lagi mengasihani diri. Jadi ketika akhirnya saya mau lompat, Tuhan panggil nama saya 2 kali. Saya masuk ke kamar, saya pikir ada yang manggil. Ternyata nggak ada. itu audible. Audible tuh. Iya, kayak ada orang manggil. Tapi nggak Kayak ada kisah ternyata. kayak kisah Samuel. Ya, kayak Samuel gitu Samuel memang. gitu. Cuma Iya, kan saya iya. kagak tahu itu Tuhan. Saya Iya. pikir itu bapak saya yang manggil atau mama saya atau paman saya. Nah, Tapi udah waktu saya sempat di balik, balkon. iya. Jadi pas saya balik ke kamar, nggak ada orang. Waktu saya tahu nggak ada orang, loh siapa yang manggil? Nah, hasrat bunuh diri itu hilang tiba-tiba. 1 minggu kemudian, saya ikut retreat 1.000 orang. Bertobat saya di retreat. Jadi itu Tuhan kesempatan lawat tuh. pertama. Ya, di situ di retreat itu saya dilawat, bertemu Tuhan, berjumpa Tuhan, lalu akhirnya mulai melayani Tuhan di situ retreat SMA kelas 1. Jadi Jadi, ya, retreat SMP, pokoknya di Lembang retreatnya waktu itu. Jadi ya itulah mengalami pengalaman saya pertama dikasih kesempatan hidup sama Tuhan adalah ketika coba bunuh diri dan nggak terjadi. Jadi itu perasaan bunuh diri itu susah dijelasin. Misalnya kita lagi ada di tempat tinggi tuh, suka disuruh loncat, suka ada pikiran tuh, lompat, lompat. Tuh, emang aneh, emang aneh. Nggak, kalau orang nggak ngalamin nggak ngerti. Nah, yang kedua dikasih kesempatan hidup waktu kena COVID-19. Nah, lewat peristiwa itu, akhirnya saya belajar untuk bisa menyadari bahwa hidup ini tuh jangan dibuat stres untuk mengejar sesuatu yang akan kamu sesali kalau kamu mati. Tapi digunakan untuk kita tuh bener-bener lakuin yang sesuatu yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan kita. Jadi maksudnya you have to enjoy yourself, but at the same time you do your best to God. Jangan sampai kita melakukan yang terbaik buat Tuhan tapi nggak enjoy kehidupan ini. Jangan sampai kita ya, mati-matian mau lakuin sesuatu, pelayanan habis-habisan, wah, pokoknya segala macam lah, tapi udah nggak enjoy sama hidup, nggak enjoy dengan keluarga. Nah, saya tuh nggak mau. Sejak saya mau mati itu, akhirnya saya ngerti bahwa saya harus menikmati waktu saya dengan keluarga, saya harus enjoy setiap pelayanan yang saya lakukan, saya harus enjoy setiap waktu yang saya punya, tapi di saat yang sama saya harus lakuin yang terbaik buat Tuhan. Ya, itu yang saya belajar sekarang. Jadi, dengan sendirinya, hal-hal yang dulunya saya kejar mati-matian, sungguh-sungguh mau saya capai, saya mulai let go dan belajar untuk do your best aja buat and enjoy your life bersama dengan keluarga. ya. Dulu Pastor Kelly pasti ada trigger kan mau bunuh diri itu kan, tidak disayang orang tua, asumsinya ya. Ya, Dan ini masa depan mau jadi apa? Tetapi puji Tuhannya, kasih Tuhan Yesus itu baik buat Pastor Kelly ya. iya Kok betul. bisa dipanggil 2 kali gitu, tapi langsung turun tuh. Akhirnya saya turun karena saya pikir setan. Saya langsung keluar kamar, langsung turun ke bawah. Mama Oh, saya sama adik-adik lagi berenang. ketakutan gitu ya. Iya, karena kan ada yang manggil 2 kali terus kagak ada orang, kan jadi takut gitu kan. Saya baru Cerita ngeh lagi, itu, jangan-jangan. iya saya baru ngeh itu waktu udah ikut retreat, bertobat. Baru saya diingetin lagi, berarti itu Tuhan. Karena saya mau bunuh diri, berarti itu Tuhan. Nah, ngehnya tuh di situ waktu hari hanya emang nggak ngeh saya. Tuhan. Sempat cerita nggak sama mama bahwa mah tadi di atas ada setan gitu manggil-manggil saya? Nggak, Nggak. nggak. Cuman tiba-tiba aja saya ke bawah berlaga nggak ada apa-apa aja. Eh, ada kisah tentang Pastor Kelly, katanya usia 5 tahun sudah mengenal video porno. Ya betul itu. Itu nggak terlalu dini apa Pastor? Ya mungkin pendidikan anak usia dini kali ya. Nggak, saya bercanda itu ya, yang nonton itu sesat. Jadi papa saya itu memang dia suka nonton video porno.
dia suka nonton video porno, dia simpen di lemari. Nah, sekali waktu papa saya dengan mama saya mungkin lagi pergi, saya mungkin lagi nyari duit. Biasa kan anak kan nyari duit ya, nyari duit bapaknya tuh entah di kantong celana bapaknya, entah di jaket bapaknya, entah di laci. Tiba-tiba saya lihat, pertama sih waktu saya lihat saya muntah. Karena kan jijik, itu kan aneh tuh ya buat anak kecil. Saya tuh muntah, nggak enak gitu, ngapain ya. Tapi the second time, the third time, the fourth time, akhirnya mulai ada sesuatu dalam diri kita, kan namanya natur dosa tadi ya. Ya. So akhirnya terikat dengan pornografi, pernah melakukan pelecehan seksual sama saudara saya sendiri. Nah itu tuh saya lakukan tanpa kepuasan seksual, ngerti ya? Karena kan masih anak-anak ya. Jadi bisa aneh gitu ya. Kita lakukan pelecehan seksual, tapi kagak puas. Karena kan Ya sebagai karena pria, pikiran, ya karena pikiran yang terekam itu. iya, dan memang waktu itu kan organnya sebagai pria juga kan belum berkembang. Iya. Jadi kan aneh itu. Nah, akhirnya itu seiring berjalannya waktu ya, waktu udah mulai SD, SMP, SMA ya udah ngerti, udah kenal. Kadang nekat misalnya beli video jauh-jauh dari rumah, karena zaman dulu mah kan belum zaman sekarang ya seperti HP ya. Zaman dulu itu kan kita harus berjuang pergi ke tempat yang jauh buat beli seperti itu. Nah, itu keterikatan yang saya alami juga ya. Merupakan pelarian dari perasaan tertolak dalam keluarga. Oh ya. Ya, setelah saya belajar, saya baru ngerti ternyata semua jenis kecanduan itu akarnya pasti penolakan. Apapun itu, mau kecanduan game, kecanduan kerja, kecanduan pelayanan, yang rohani, apapun segala jenis kecanduan itu akarnya pasti penolakan. Nah, saya tuh ngalamin penolakan luar biasa dalam keluarga kan, makanya mau bunuh diri, merasa nggak dihargai, mama saya nggak pernah belain saya kalau papa saya lagi ejek, lagi hina. Ya, itu pengalaman yang membuat saya merasa tertolak, terbuang, dan cari pelampiasan. Nah, terus kan karena saya cacat, saya suka ngaca kan. Wah, kalau kita ngaca kan kaki kita beda ya bentuknya. Kenapa kaki gua bentuknya kagak jelas gitu? Akhirnya Sampai kita sekarang. mulai, iya sampai sekarang. Sampai sekarang. Akhirnya kan kita mikir ya, siapa yang mau sama saya? Cewek mana yang mau sama saya? Wanita mana yang mau sama saya? Gitu. Akhirnya pelariannya adalah kepada wanita yang fiktif atau tokoh imajinatif. Makanya pornografi itu tokoh imajinatif. Karena kita merasa diterima, kita merasa disayang, kita merasa dihargai. Padahal itu semua kan tokoh-tokoh imajinatif. Nggak real. Bisa dibilang kekasih halusinasi ya. Iya, akhirnya gitu. Kalau anak kecil kan suka ada teman halusinasi tuh. Nah ini kalau udah remaja ya gitu. Titik terendah dalam kehidupan seorang Joseph Kelly itu pada saat apa, Esther? Titik terendah itu kalau saya sebelum saya nggak dianggap, saya nggak berarti. Ya sebenarnya sih kalau belum kenal Tuhan, titik terendah itu ya udah pasti ketika masa-masa mau bunuh diri itu kan. Tapi setelah kenal Tuhan, saya bisa kasih kesaksian bahwa perjalanan iman saya tuh nggak mulus. Dalam artian nggak sejak kenal Yesus terus, wow, gitu nggak. Ada ya naik turun gitu. Ya titik terendahnya adalah ketika saya pelayanan penggembalaan di Kalimantan Timur. Saya penggembalaan di situ, lalu gereja berkembang dengan luar biasa, jemaat bertambah dengan luar biasa, mujizat, lawatan Tuhan, kebangunan rohani terjadi dengan dahsyat di sana. Gereja yang tadinya nggak punya apa-apa, tiba-tiba lengkap semua peralatannya. Ya, jadi zaman itu di desa kita gereja udah lengkap seperti gereja kota, udah punya segalanya. Nah, tiba-tiba Tuhan proses saya dengan mengizinkan saya difitnah di situ. Dan akhirnya mau nggak mau saya harus keluar. Saya difitnah, saya nggak bisa kembali. Koper saya dengan semua buku-buku teologi, dengan semua baju-baju masih saya tinggal di sana. Ya, itu titik terendah dalam hidup saya di mana kok sepertinya mimpi saya direnggut sama Tuhan. Iya. Semua yang udah saya bangun kok sepertinya diambil dari saya. Ya, itu sebenarnya titik terendah buat saya karena di situ saya kecewa lagi sama Tuhan. Tapi saya pun akhirnya belajar lagi bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, terpujilah nama Tuhan. Kan Yesus juga bilang kan,
Kalau kamu mencintai dunia ini dengan segala keinginannya, kasih akan Tuhan nggak ada dalam diri kamu. Jadi akhirnya saya belajar lewat peristiwa itu juga untuk bangkit lagi dan menyadari Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan saya yang jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Nah, puji Tuhan, saya akhirnya nggak di situ selamanya. Kan bisa ketemu Pastor Mario Verona, kalau nggak ketemu. Itu turning point-nya ya, titik Iya. baliknya ya. Cuman perasaan itu sakit kali waktu itu ya, terusir Wah, kan? sakitnya di mana-mana itu ya. Karena bukan cuman pergi, tapi nama saya buruk di sana. Padahal saya nggak buat apa-apa. Gitu. Itu seorang diri di sana, Kalimantan. Ya, ada pengerja juga di sana ada. Ada pengerja 2 orang apa ya, laki-laki. Ketemu Ibu Esther Di Bandung. di mana? Di Bandung. Mau bunuh. Sorry. Tadi ada yang telepon. Oke. Ketemu istri di Bandung. Ya, di Bandung. Kan di Bandung mau bunuh diri itu ya? Di hotel ya? Bukan di Bandung ya? Itu ya, tapi waktu itu kan masih zaman-zaman SMP SMA. Ya, SMP mau ke SMA kalau nggak salah, saya masih remaja. Oke. Kalau ketemu Kok istri mau kan udah ketemu istri kan udah umur 30-an. 29-an kayak 30. tempat yang sama, situasi berbeda. Kok mau Esther sama seorang Joseph Kelly? Nah, itu yang sampai sekarang istri saya masih bingung. Kenapa dia mau sama saya? Jadi Kalau bukan karena kebaikan Tuhan sih, nggak mungkin ya. iya, jadi ceritanya tuh lucu. Saya itu di Bandung bikin KKR. Namanya Dugem. Rame itu di Bandung. Karena Dugem namanya Iya. kan KKR. Padahal judulnya tuh Dunamos Generation Movement. Disingkat Dugem. Keren kan sebenarnya ya. Nah, istri saya ikut KKR yang saya buat. Oh iya. Situ dia ngalamin pemulihan karena dia juga sedang punya pergumulan. Setelah KKR, saya buat komunitas follow up. Setelah Oh, KKR. Nah, kenalnya di komunitas. Itu yang saya buat. Di situ. lagi jomblo, sama-sama jomblo, sekalian aja lah ya, kan di rumah Tuhan ya. Ya, yang lucunya, ternyata saya pernah khotbah di gerejanya. Saya kenal kakaknya. Oh, Udah lama tahunan, tapi kagak pernah ketemu. cara Tuhan ajaib ya, Pastor Ya, Kelly ya. begitulah. Makanya kalau kita berserah sama Tuhan ya, Tuhan tuh tahu ya cara yang mempertemukan dengan orang yang tepat. Pastor ada yang nanya nih, dari rekan Instagram Hendra Jaya Sardri, bilang begini, Pastor maaf saya mau nanya, gimana caranya untuk mengalihkan, untuk tidak fokus lagi ke video porno? Oh iya. Mungkin mengalihkannya Gitu. ke gambar kali. Saya bercanda lagi ya. Bercanda lagi. Ya, jadi mengalihkannya tuh begini. Pertama, kamu harus punya komunitas. Itu pertama penting. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita harus punya komunitas di mana kita bisa belajar terbuka, di mana kita juga bisa, kalau bisa kita punya mentor atau pembimbing rohani itu akan jauh lebih baik. Karena dengan begitu kita dapat dibimbing. Saya juga waktu zaman-zaman itu dibimbing sama kakak rohani saya dan saya cerita sama dia apa pergumulan saya. Dan kakak rohani saya itu bijaksana, dia bilang, lu semua pria juga ngalamin kayak lo gitu. Bedanya yang lain udah bisa menang, lu belum. Oh gitu. Iya, semua pria juga sama, pikirannya begitu kayak lo katanya. Tapi mereka udah bisa menang. Kak, saya mau bawa kamu supaya kamu menang. Jadi kan kita kan termotivasi ya. Gitu. Lalu Ya. yang ketiga mungkin adalah dengan menyingkirkan segala sesuatu yang memang selama ini menjadi apa? Menjadi trigger. Trigger. Gitu. Apa aja misalnya kalau sekarang kita punya handphone, ya apa yang jadi triggernya di handphone? Yaitu kita hapus. Iya. Misalnya kita setiap kali main game Mobile Legend terus pakai rok-rok mini, ya itu yang kita hapus.
kalau itu mengganggu si Iya. game itu. Ya apapun yang menjadi trigger kita hapus. Terus dia tanya lagi, pertanyaan yang kedua, dan apakah Pastor Kelly dulunya merokok? eh jadi kalau merokok tuh unik karena bapak saya yang kasih rokok sama saya. Lalu saya batuk-batuk dan sejak itu saya nggak mau. Oh, Iya, gitu bapak saya tuh pinter juga dalam hal itu. Bir juga sama, bir minuman keras. Saya dikasih minum segelas waktu masih kecil. Tiba-tiba saya muntah-muntah, udah itu nggak mau lagi. Jadi nggak pernah nah, saya. buat seorang Joseph Kelly, siapa itu Yesus dan seberapa besar pengaruhnya dalam seorang Joseph Kelly? Yesus Kristus. Ya, kalau buat saya Yesus itu udah seperti, kalau bagi saya karena saya punya latar belakang mungkin kehilangan figur Ya seorang kan ayah. pertanyaannya Joseph Kelly. Kalau saya karena saya kehilangan figur ayah itu sangat-sangat berdampak buat saya. Jadi sampai sekarang orang bisa sebut Yesus sahabat, tapi buat saya dia itu bapak. Itu Bapak ya? gambaran yang paling kuat buat saya tuh ya Tuhan tuh bapak, Yesus itu bapak saya, a father. Ya itu karena Tuhan tahu mungkin ruang kosong dalam diri saya yang nggak terisi dengan benar itu adalah dalam hal bapak. Jadi Yesus buat saya adalah bapak, bapak yang baik, bapak yang ngerti, bapak yang ngecewain saya, tapi bapak juga yang akan senantiasa menggenapi tujuan-tujuannya dalam hidup saya. Bapak yang menilai saya bukan berdasarkan performance apa yang saya lakukan, tapi menilai saya berdasarkan hati, hati yang saya punya. Kalau buat saya, Jesus is my father. Seberapa besar pengaruh Yesus buat hidup Joseph Kelly, seorang Joseph Kelly? Ya, pengaruhnya sangat besar. Pertama, karena kalau bukan karena Tuhan, saya mungkin udah ada di neraka ya. Karena saya bunuh diri dan mengakhiri hidup saya. Lalu yang kedua, pengaruhnya besar buat saya karena Tuhan mengubah nasib dan jalan hidup saya tuh begitu radikal. Jadi saya Yesus ingin mengubah nasib dan hidup seorang Joseph jalan hidup saya Kelly secara secara radikal. radikal ya? Iya. Karena saya waktu SMA itu kan pengennya masuk hubungan internasional di Unpad. Karena saya pengen jadi duta besar. Cita-citanya? Iya, pengen jadi duta Cita-citanya besar. ingin, jadi seorang Joseph Kelly cita-citanya ingin menjadi seorang dubes. Ya, betul. Makanya belajar bahasa Inggris. Tiba-tiba papa saya meninggal waktu saya SMA, kelas 3 lagi ujian. Mimpi saya buyar waktu itu nggak bisa kuliah. Tapi ternyata itu peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya karena dia disinilah saya. Dia ya, cita-citanya jadi dubes, di tengah jalan langsung di take over Tuhan Yesus, dan menjadi ambassador of Christ in the earth. Yes, betul. Keren gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita lagi renungin kisah Natal, ya di kisah Natal pun sama kok. Maria juga diintervensi rencananya sama Tuhan. Nggak, Tapi dia bilang, yang seru cerita Pak Pastor Kelly adalah Papa ninggalin, kan Pastor Kelly tadi bilang Yesus tuh Bapak buat saya. Tapi Bapak Surgawi nggak ninggalin seorang Joseph Kelly gitu. iya betul. Kita menjadi seorang duta besar, akhirnya Papa Surgawi mempercayakan sebagai seorang duta Kristus. Wah, ini gila Yes. sih. Betul. Ini kalau bukan Sama-sama karena ambasador ya. kalau bukan karena kemurahan nggak bisa. Udah reject kita. Iya, betul. Barang reject ya. Iya. Lalu saya pengen Pastor Kelly tuh memberikan pesan atau tips buat setiap mereka yang sudah di ujung tanduk menghadapi pergumulan yang pada akhirnya berujung kepada suara-suara di telinga, di hati, di pikiran, udah bunuh diri aja. Nah, gimana tuh kasih pesan buat mereka? Yang pertama ya, izinkan saya cerita dikit untuk bisa memperkuat pesan ini. Saya tadi siang dalam perjalanan di mobil tiba-tiba nonton tentang acara American Idol.
Di situ Ya. menceritakan tentang seorang adik yang sangat terpukul ketika kakaknya bunuh diri. Padahal adiknya ini sangat mengagumi kakaknya, sangat menyayangi kakaknya. Tapi kok kakaknya bunuh diri, si adik ini nggak bisa terima. Nah, tiba-tiba saya teringat lagi momen di mana saya mau bunuh diri. Saya ini kan anak pertama, 5 bersaudara, anak pertama saya. Nah, saya Wah, tuh tumbuhan merasa ya. bahwa ya ada 3 perempuan, 1 laki-laki paling kecil. Jadi kita 5 bersaudara. Nah, dulu saya berpikir adik-adik saya nggak butuh kakaknya, nggak terlalu penting kakaknya buat mereka. Jadi kakaknya mati juga nggak akan peduli mereka. Nah, tanpa saya sadari ketika saya mulai beranjak besar, adik-adik saya cerita bagaimana hidup saya mempengaruhi mereka, mengubah mereka. Adik-adik saya cerita bagaimana waktu saya ajarin mereka baca Alkitab, berdoa, mereka sangat diberkati. Nah, yang pertama saya mau katakan sama teman-teman adalah ketika kamu berpikir nggak ada orang yang merasa hidupmu berharga, itu dusta dari iblis. Itu bohong besar. Ada orang-orang yang merasa kehadiran kamu istimewa, cuma kamu belum tahu aja. Ada orang-orang yang merasa kehidupanmu berharga dan kamu belum tahu karena dia nggak ngomong sama kamu. Tapi nanti kalau kamu menjalani kehidupan kamu 5-10 tahun ke depan, orang-orang ini mungkin akan cerita bahwa dulu tuh kamu loh mempengaruhi hidup saya. Kamu tuh loh yang buat hidup saya berharga. Jadi buat setiap orang yang mungkin punya perasaan mengakhiri hidupnya, mengakhiri mimpinya, ya mengakhiri semua kehidupannya dengan bunuh diri, ada orang loh sebenarnya yang diberkati dengan kehadiran kamu. Ada orang loh yang memandang kamu sebenarnya berharga, cuma orang itu nggak ngomong sama kamu, orang itu nggak nunjukin sama kamu. Tapi ya ada. Yang kedua adalah, saya mau kasih tahu sama kamu, peristiwa begini, kalau misalkan saja deh, saya bunuh diri terus masuk surga lah ya, kira-kira gitulah. Saya bunuh diri masuk surga. Tiba-tiba Tuhan kasih lihat film tentang saya. Yosef, kalau kamu nggak bunuh diri, ini film tentang kamu. Kamu akan pelayanan ke kota-kota, kamu akan pelayanan ke bangsa-bangsa, kamu akan ketemu seorang wanita yang cantik, kamu akan punya seorang anak perempuan yang cantik. Wow, saya nyesel di surga. Kenapa gue bunuh diri? Gue pikir gue nggak punya masa depan. Padahal Tuhan tunjukkan, enggak. Kalau kamu nggak bunuh diri, ini kehidupan kamu. Sedahsyat itu. Jadi kedua, jangan bunuh diri, kamu akan menyesal. Karena Tuhan masih punya masa depan yang luar biasa. Yang terakhir, kenapa kamu jangan bunuh diri? Oleh karena kamu nggak punya hak mencabut nyawamu. Itu hak Tuhan. Hidup dan mati kamu tuh punya hak Tuhan. Biar Tuhan yang akhirnya menolong kamu, memulihkan kamu, mengubahkan kamu. Dan kamu akhirnya ngerti bahwa it's not over yet. You still have a future. Belum selesai kok, kamu masih punya masa depan. Amin. Pesan terakhir nih, Pastor, sebelum kita saling mendoakan. Tuhan pakai pemerintah sebagai wakil Tuhan di bumi. Setuju ya? Karena Ibrani mengatakan demikian. Kita harus menghormati bukan hanya pemerintah yang baik, yang sah, tetapi buat mereka juga yang zalim, istilahnya gitu. Kita harus menghormati. Dan pemerintah memberikan pesan di era pandemik ini, kita harus tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan, jaga kesehatan, 3M itu. Namun dari seorang Joseph Kelly yang mengalami sendiri, bukan katanya, tapi langsung ada di dalamnya, orang yang terlibat, yang pernah mengalami, terpapar, mengalami kekarunia Tuhan, mengalami encounter with Jesus dalam cerita tersebut. Apa pesannya buat teman-teman di luar sana yang mungkin hari ini imannya sedang terkikis, paranoid, ketakutan, dan juga buat teman-teman yang ada juga kan hamba-hamba Tuhan yang, oh enggak, saya percaya darah Yesus. Oke. Masalahnya kan ini kan bukan penyakit yang bisa kita tengking terus kabur. Ini kan weapon biology gitu loh. Maksudnya kan ada yang nggak berhikmat, kadang-kadang ada yang barbar imannya gitu. Nah, pesan dari seorang Joseph Kelly yang dipakai Tuhan menjadi penginjil juga, penyampai firman Tuhan, nama Instagramnya aja Revivalist Joe. Itu kan satu kebangunan. Silakan. Ya, pesan saya yang pertama teman-teman, kita harus menyadari bahwa kita punya keluarga yang sangat-sangat menyayangi kita. Jadi kita harus berusaha melakukan bagian kita untuk menjaga diri kita.
pertama. Karena kalau kita nggak jaga diri kita, ya kita mau jaga keluarga kita gimana? Jadi jagalah diri kita semampu kita. Dalam artian begini loh, izinkan kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Karena maksudnya kita pun tidak boleh terlalu bergantung kepada apa yang kita lakukan. Karena nggak sempurna adanya. Contohnya kalau nerima paket, kan repot itu gimana caranya tuh bersihin paket, terus bersihin tangan, terus buka paket lagi, kan repot itu ya. Atau kita lagi keluar, megang apa, nyentuh apa, nyenggol apa, kita kan nggak tahu. Tetapi saya juga merasa jangan karena punya pemikiran begitu terus kita jadi ya udahlah, udah sama aja kok. Kalau kena mah kena aja. Nggak boleh kita punya pemikiran kayak gitu. Karena kita harus lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Seberapa mampu kita jaga diri kita dari virus ini. Pakai masker, cuci tangan, usahakan nggak terlalu banyak megang-megang kemana-kemana. Terus ajari anak-anak kita untuk jangan banyak-banyak megang muka, apalagi kalau mereka lagi di luar. Ya kita lakukan bagian kita, izinkan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Nah yang kedua adalah kenapa kita harus bisa setidaknya melakukan bagian kita dengan menjaga diri. Kedua adalah sebagai cara untuk memberikan teladan kepada orang lain. Supaya ketika orang lihat gaya hidup kita, orang kan nanya, kenapa sih kamu lakuin itu? Gak ada gunanya loh. Kita bisa jawab, saya lakukan bagian saya, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Dengan begitu kita udah kasih kesaksian sama orang. Nah yang terakhir, kenapa kita harus melakukan itu? Kita sedang berusaha memberikan penghargaan kepada orang-orang yang kena COVID-19. Kita respect sama mereka. Dalam artian ini mereka tuh menderita sampai meninggal. Terakhir di Facebook saya masih ada orang meninggal karena COVID-19. Beberapa kali ini ada orang telepon saya, orang tuanya masuk kena COVID, udah pakai ventilator. Jadi kenapa saya mau jaga diri juga? Sebagai tindakan saya menghormati orang-orang yang udah kena. I respect you. Kamu udah kena. Saya mau menghargai kamu dengan cara saya mau jaga diri dengan baik. Kira-kira begitu 3 hal yang saya bisa sampaikan kenapa kita harus ya taatlah sama protokol yang ada. Oke, itu secara global. Ini yang benar-benar terakhir. Pesan buat yang tadi yang saya bilang saya sudah singgung, buat orang-orang yang tokoh-tokoh rohaniawan yang ngerasa dirinya hebat dalam mengenal Yesus, mengenal Kristus, dan hebat secara iman. Nggak mungkin kena. Tenang, Yesusku dahsyat. Darahnya berkuasa. Nah, ini kan quote and quote maksudnya apa ya? Jangan menjadi trigger negatif buat orang yang memang nggak seperti yang kita lihat di media-media, cuman memang beda. Nah, itu terakhir banget. Ya kalau kepada sesama hamba, kalau kepada sesama hamba Tuhan, saya bisa sampaikan adalah bahwa kita nggak bisa menutup mata bahwa hamba Tuhan pun kena. Itu udah fakta, bukan asumsi lagi. Bahkan banyak yang meninggal ya. Ya, jadi itu fakta. Nah, dalam artian iman itu tidak pernah, maksudnya tidak pernah mengabaikan fakta yang ada. Dalam artian ketika kita beriman, kita pun melihat fakta yang ada bahwa oh iya faktanya hamba Tuhan pun kena. Nah, kalau kita merasa bahwa gua nggak akan kena, saya mau tanya itu sikap iman atau sombong? Dalam artian lo lebih baik dari hamba Tuhan yang lain. Jadi lo pikir nggak akan kena. Nah, kalau misalnya lo beriman Tuhan nggak akan buat saya kena COVID, kenapa Tuhan izinkan yang lain kena COVID? Standarnya apa? Hamba Tuhan satu kena, hamba Tuhan satu nggak kena. Dalam artian dalam hal ini kita harus lebih banyak menggunakan hati nurani. Jadi dalam artian kita gunakan hati nurani itu begini loh. Ya kalau emang Anda punya iman sedahsyat itu ya nggak apa-apa, karena saya juga nggak bisa terlalu mengkritisi iman seorang. Tetapi Paulus pernah berkata, hargailah orang yang lemah imannya. Supaya kita nggak jadi batu sandungan. Jadi kita boleh punya iman hebat nggak akan kena COVID, tapi kita harus menghargai jemaat kita, mungkin pengerja kita, keluarga kita sendiri yang mungkin imannya nggak seperti itu. Jangan sampai dengan tindakan kita yang sangat menggebu-gebu, kita membawa orang justru untuk mengalami peristiwa terburuk dalam hidup mereka dengan kena COVID-19. Itu bahasa kasarnya begini, kita punya iman bisa berjalan melewati banjir, terus kita ngajakin orang ikut di jalan yang sama, ya orang tenggelam. Kitanya mungkin enggak. Karena itu iman kita bisa berjalan di atas banjir. Tapi orang lain kan nggak bisa
nebeng iman kita. Nah, ke orang-orang lain ngikutin kita, tenggelam mereka. Nah, jadi dalam hal ini saya ngerasa sebagai pemimpin kan orang ngikutin kita ya. Orang kan meneladani kita. Pemimpinnya ke A, dia ke A. Pemimpinnya B, kita ke B. Nah, kalau pemimpinnya nekat seperti itu, takutnya jemaatnya ikutan nekat dan ternyata mereka ngalamin peristiwa yang buruk.